semuanya, welcome to Sudut Pandang Podcast. Halo. Kenalin, kita di sini yang akan nemenin kalian selama 10 sampai 15 menit ke depan nih. Jadi jangan sampai bosan ya. Bareng aku Sultan, Aku Salwa, Dan aku Vio. Dan aku Deborah. Nah, oke nih guys. Ngomong-ngomong, sudut pandang tuh apa sih? ya sesuai sama namanya dong, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai dan berbagi pendapat sesuai sama sudut pandang kita masing-masing. Wih, pasti seru sih. Oke, kalau gitu aku mau nanya nih, siapa yang mau spill topik hari ini? Kita mau ngomongin apa? Aku. Kita hari ini mau ngobrolin mengenai perbedaan yang melengkapi persatuan. wah persatuan. Persatuan apa tuh emang? Persatuan Indonesia dong pastinya. Wah, topiknya sih menarik ya. Emang menarik-menarik, menurut Sultan, persatuan itu apa? Kalau menarik. Kalau menurut aku sih ya, persatuan itu cara untuk melawan perpecahan. Kalau Vio, menurut Vio apa? Kalau menurut aku, persatuan itu nggak membanding-bandingkan dan nggak mengenal sebuah perbedaan antar suku, ras, sama agama gitu. Setuju sih, kalau menurut aku persatuan itu ya udah pasti bersatu dong, nggak terpecah belah walaupun dari latar belakang atau keyakinan yang beda-beda misalnya. Setuju sih sebenarnya, setuju. Mas setuju aja nih anak. Emang kalau setuju, menurut Lita apa sih? Kalau menurut aku sih, ya kan aku setuju sama kalian bertiga nih. Persatuan itu suatu hal yang kita perjuangin gak sih? Kayak bukan berarti di satu persatuan itu nggak ada perbedaan ya, tapi malah kayak gara-gara perbedaan itu yang bikin kita jadi berjuang untuk mempersatukan gitu. Iya sih, bener banget. Bener banget. Apalagi ya, kita kan tahu nih ya, di Indonesia tuh banyak banget loh perbedaan. Ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada juga tentunya perbedaan ras. Nah, semua itu kan yang menciptakan persatuan di Indonesia ini kan. Iya, bener banget. Indonesia itu kan beragam banget ya. Nah, kalau kalian sendiri tuh pada dari mana aja sih asalnya? Kalau aku sih dari Dayak, tapi ada campuran Jawanya. Oh, Dayak tuh Kalimantan kan? Aku deket loh di situ. Aku dari Sulawesi Utara, aku di Manado. Deket kan? Oh iya bener, deket sih. Itu di seberang sih ya. Seberang pulau. Seberang ya, jadi deket kan? Iya bener banget. Iya, mentang-mentang seberang ya. Iya, Kalimantan Tengah ya. Nah, oke. Iya. Wah, nih dua orang jauh-jauh banget ya. Kayaknya Iya, aneh jauh-jauh anak banget Jakarta nih. banget nih. Ya, aneh anak Jakarta banget nih. Waduh. Mantap, Jakarta banget. Berarti Betawi ya, Sultan? Ya dong, anak Betawi asli nih. Emang kalau Salwa sendiri dari mana emang? Kalau aku dari Jawa. Wah, bener-bener nih. Emang kita berempat ternyata beda semua nih asalnya. Iya ya, beda-beda semua nih sukunya. Oh ya, kalau di Manado mayoritas itu orangnya beragama apa sih, Dep? Kalau di Manado ya, kebetulan sih ramenya agama Kristen sih ya, tapi ada juga agama lain, cuman rame Kristen kayak aku juga Kristen gitu. Sama dong ya kita. Kalau yang lain gimana nih, Sulsel nih? Sulsel. Langsung like kali tuh sekalian tuh. Bagus tuh. Coba Wong Jawa dulu yang jawab nih, Wong Jawa. Oke, Jawa. Jawa. Siapa nih yang Jawa? Ya. Masa sukunya sendiri aja lupa, parah banget. Gimana sama pacarnya coba? Siapa coba yang Jawa? Enggak. Waduh. Enggak. Lupa tuh sama pacarnya tuh pasti lupa. Aduh, nggak boleh guys, nggak boleh pacaran. Apalagi sama beda agama. Aduh, berat tuh. Ya berat sih itu sih, oh my god. Ada yang kesindir ya? Waduh, siapa tuh? Gimana sih? Jadi aku belum jawab ya. Kalau aku Muslim nih, kalau Sultan? Kalau aku sih kan karena aku orang Betawi ya. Betawi itu mayoritasnya Islam ya. Jadi aku Islam. Aduh, sama dong kita. Iya sama. Yuk. Paling Betawi nih. Asli. Ngomong-ngomong tadi disinggung sama Salwa, pacaran beda agama. Gimana tuh?
Sal, Waduh. pacaran beda agama. Gimana nih? Apanya Gimana? gimana? Ya, kayak coba deh, kan gue sama Vio latar belakang agamanya Kristen. Menurut sudut pandang kalian, kalian berdua nih, dari agama kalian nih, pacaran beda agama tuh gimana sih? Coba deh. Hmm. Yang jawab yang tadi ngomong dulu nih, ngomongin pacaran beda agama. Waduh. Waduh, coba dijawab. Kalau menurut aku sebenarnya sama aja nggak sih di agama manapun tuh kayaknya pacaran beda agama tuh nggak boleh. Bener banget sih. Pacaran beda agama tuh nggak boleh. Malah tuh kalau di Islam, sebenarnya pacaran sesama Islam itu nggak boleh ya. Itu zina. Lalu ada penjelasannya. Ada Pernah penjelasannya dengar. tuh di surat Al-Isra Iya ayat 32. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi ya di Islam itu sebenarnya pacaran nggak boleh. Ya sesama agama aja nggak boleh, gimana mau beda agama. Dosanya double tuh. Tapi iya benar, tapi di Kristen juga ada loh ayatnya. Di 2 Korintus 6 ayat 14 dia itu mirip-mirip sih, kayak dikasih tahu kalau intinya kalau umat yang percaya itu, umat percaya Kristen nggak bisa bersatu sama umat yang tidak percaya gitu. Bener banget. Berarti ya sama lah ya. Di agama aku sama di Barat tuh kayak gitu guys ajarannya. Dan kadang tuh emang ada yang ngorbanin agama gitu juga. Iya, yang bikin sedih. Tapi ada lagi tahu yang bikin sedih selain pacaran beda agama. Ada juga kasus yang menyimpang. Contohnya kayak pacaran sesama jenis gitu kayak sekarang udah banyak kan kayak gitu. Iya, oh my god, itu yang bikin susah dapet jodoh tuh. Waduh. Nih temen kita kayaknya jadi curhat nih yang satu nih, Mas jadi curhat ya. Tenang Dep. Alphard itu lebih mahal dari Avanza. Oh, benar. Aku Alphardnya kan. Enggak, Dep. Kamu Avanzanya, Dep. Sultan. Aku nggak ngomong. Ikutan. Jangan memancing emosi, tapi nggak apa-apa. Kita sabar. Kita kalem, kita tenang, kita chill, oke? Kita teman. Iya. Tapi kalian suka ngeliat gitu nggak sih beritanya banyak tentang hubungan atau kayak pacaran sama jenis gitu di Indonesia sendiri kan udah sering banget kayak gitu. Banyak. Iya kan? Banyak sih, tapi malah tuh bukan di Indonesia doang ya. Soalnya yang aku tahu di luar negeri malah banyak banget, sampai ada benderanya tuh yang warna-warni. Nah, iya kan? Bendera warna-warni maksudnya? Ya, itu loh bendera LGBT yang mereka pakai buat merepresentasikan seksualitas mereka. Yang ini yang gitu Vio yang I see. gitu, Iya. Aku barusan search sih nih kayak gini kan? Iya kan? Mana ya? Ini. Iya, benar. Iya. Oke. Langsung dicari ya. Iya dong. Tanggap cepat. Nah, kalau dari sudut pandang kalian nih, LGBT itu boleh nggak sih ada di Indonesia? LGBT-nya sih nggak tahu ya. Cuman kalau orangnya nih yang tinggal, ya boleh-boleh aja gak sih? Karena kayak mereka kan tetap manusia gimana pun juga ya. Dan kemanusiaan itu tetap harus ada gak sih? Kayak ya manusianya harus ada dong. Kalau nggak kasihan mau dikemanain gitu kan. Iya, Ian sebenarnya bukan kayak boleh atau nggak boleh gitu, tapi kayak cara mereka dinormalisasinya sendiri di Indonesia karena hal kayak gitu tuh udah jadi hal yang biasa nggak sih? Benar-benar setuju, bukan nggak boleh. Iya. Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak patut ya kayak gitu. Cuman kan sekarang udah banyak nih yang menyimpang begitu ya. Ya apa boleh buat juga. Soalnya mereka juga nggak mengganggu kehidupan aku. Terus kalau menurut ente itu gimana, Tan? Waduh, ente banget nih. Mana Betawi. dipanggilnya. Iya dong. Jadi tuh kalau menurut aneh. Kalau menurut aku sih itu nggak ada ya yang namanya, nggak boleh tuh yang ada namanya LGBT. Soalnya dari kecil tuh kan aku diajarin ya hal-hal seperti itu udah bener-bener nggak bener ya. Apalagi kan kita tahu nih di Indonesia sendiri kan mayoritasnya itu kan masyarakat Muslim ya. Nah, kita juga tahu kalau Islam itu sendiri sangat menentang keras tuh adanya LGBT di Indonesia. Nah, iya, setahu aku juga gitu sih. Kalau
di Islam hubungan sama jenis itu tuh udah ada dari zaman Nabi, dan kalau nggak salah itu dari zaman Nabi Lut gitu. Dan kalau yang aku baca di ceritanya sih, kaum yang menyimpang itu tuh kena azab gitu sih mereka. Tapi balik lagi, mereka kan juga manusia, dan Islam itu juga mengajarkan buat saling menghargai satu sama lain. Nah, aku setuju sih, karena di Indonesia juga kan hal kayak gitu dianggap dosa ya. Tapi kalau mau ditarik kesimpulan nih ya, rata-rata kita tuh sebenarnya sama gak sih tujuannya? Maksudnya kayak dari kitab kita masing-masing mengajarkan buat saling mengasihi gitu loh. Walaupun emang nggak Iya, benar. Iya benar. Benar banget. Iya guys, intinya Iya. tuh yang namanya hubungan sejenis tuh nggak layak. Karena kan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Benar-benar. Joko, apalagi Hawa dan Waduh, Bisa ya, Adam dan bisa. Joko. bisa. Tukang bakso tuh di bisa. rumah tuh. Aduh, Bisa-bisanya dia ngelawak dong. ada ngelawak apa itu mah? Oh iya. By the way nih, ngomongin persatuan, sebenarnya dengan latar belakang kita yang beda-beda nih, kita kan beda agama, beda suku, kita tuh bisa terus hidup bersama kan sebagai rakyat Indonesia. Iya dong, bener banget. Malah harusnya kayak gitu kan, karena semua itu tergantung sama gimana kita bisa saling menghargai satu sama lain. Itu yang penting. Iya tahu, perbedaan sebenarnya juga, perbedaan kita ini nih ya, sebenarnya juga bawa anugerah loh. Apa tuh? Kenapa tuh? Apaan? Contohnya nih ya, Gimana? liburan nih, kayak liburan. Misalnya yang liburan nasional, kayak Muslim pada potong sapi, kurban gitu kan. Nah itu kan jadi libur nasional ya, dan kita agama-agama lain juga ikut libur. Jadi kayak secara nggak langsung kita juga ikut merayakan dan menghargai gak sih? Iya gak sih? Nah, nanti juga Natal tuh kan, kita libur semuanya. Oh iya, libur juga tuh. Iya, benar banget. Iya kan? Nah, kan adanya keharmonisan yang dibawa dari perbedaan agama di Indonesia ini kan kita jadi lebih damai gitu kan. Sama-sama seneng gitu. Iya dong, harusnya kayak gitu kan. Kayak nggak perlu lah ngapain sih kita berantem kayak berantem antar suku, antar agama. Kayak buat apa gitu kan? Makanya. Iya benar banget. Kayak ada loh satu hal kecil yang sebenarnya kayak mungkin kita sering nggak kelihatan gitu karena halnya kecil, tapi itu tuh yang bisa bikin kita bersatu gitu loh, kayak apalagi kalau kita menghargai hal-hal besar lainnya gitu kan, yang sebenarnya tuh bisa jadi alasan kita buat bersatu, saling menghargai. Bener banget, Melita. Iya ya, contohnya tuh kayak kita saling menghargai saat umat beragama lainnya kayak lagi beribadah ya kan, kita nggak teriak-teriak, kita nggak mabuk-mabukan, dan banyak hal lainnya yang mungkin akan mengganggu ketenangan ibadah mereka gitu. Iya. Nah, bener banget tuh contoh-contoh yang dikasih sama Vio tuh. Nah, makanya itu dari sini kita harus mengerti nih, kita harus saling menghormati antar umat beragama maupun antar suku-suku kita yang beda nih. Karena dengan adanya perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi kan? Iya, benar. Setuju banget. Apalagi dari tadi kan kita satu sama lain sebenarnya ngasih sudut pandang nih dari latar belakang kita masing-masing tentang dari agama Muslim, dari agama Kristen. Itu ngebawa ujung-ujungnya kan ke dalam persatuan, dan sebenarnya kita tuh bisa bersatu, dan Indonesia kan melindungi agama kita gitu loh kan, sebenarnya melindungi gitu loh, dan harusnya benar kan, dan terus kita juga bisa melindungi persatuan dengan kayak gitu ya kan. Iya, sesuai banget dong dengan Pancasila kita yang sila ketiga. Apa itu? Persatuan Indonesia. Wih, tepuk tangan dulu dong. Jadi kita akhirin saja podcast kita mengenai topik perbedaan yang melengkapi persatuan ini. Jadi pada malam ini kita sudah membahas sebuah topik yang sangat dalam ya tentunya. Semoga apa yang kita omongin tadi bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan nanti. Yes. Aku juga ngomong. Apa gimana? Aku juga mau bilang kalau jangan melupakan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa, itu kayak ada peribahasa kan, kecil-kecil menjadi bukit, ya gak? Iya, betul. Jadi kita harus menanam rasa menghargai dari kecil walaupun hal yang kecil gitu. Kita harus menghargai. Iya. Karena walaupun kita beda-beda dari beda latar belakang, beda agama, beda keyakinan gitu, tapi tetap aja kita tuh punya tujuan tuh yang sama, ya kan? Makanya kita harus bersatu. Betul. Terima kasih semuanya atas pendapat-pendapatnya malam hari ini. Sampai jumpa lagi di tema kita berikutnya di Sudut Pandang. Bye-bye semuanya. Bye-bye.